Baiklah teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore Bu Fani. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok satu yang berjumlah 13 orang akan menyaksikan video tentang objek Bea Materai. Nah, untuk mendiskusikan tentang video tersebut, kita pertama-tama akan menyaksikan videonya terlebih dahulu. Silakan kepada yang bertugas untuk men-share screen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi jalan ke sono, habis lari menggoreng sangre. Jumpa lagi dengan Marsono, kali ini tentang Bea Materai. Undang-undang Bea Materai kita sudah berumur 34 tahun di Januari 2020 ini. Sudah sangat lama sekali ya. Sepertinya memang sudah waktunya untuk dikeluarkan undang-undang yang baru agar bisa mengikuti dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun, karena saat ini belum disahkan undang-undang yang baru, mari kita pelajari dulu ketentuan yang sekarang masih berlaku. Kali ini kita akan bicara tentang objek, subjek, saat terutang, dan daluarsa dari Bea Materai. Bea Materai adalah pajak atas dokumen. Membubuhkan materai pada suatu dokumen berarti memenuhi kewajiban warga negara untuk membayar pajak atas dokumen. Maka, pembubuhan materai pada sebuah dokumen tidak terkait dengan sah atau tidaknya dokumen tersebut di muka hukum. Karena, sekali lagi, pada hakikatnya materai adalah bukti pelunasan kewajiban perpajakan. Objek Bea Materai adalah dokumen yang berbentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Contohnya, misalkan ada perjanjian utang piutang antara Nyonya Adler dengan Nyonya Irene. Dokumen yang kedua adalah akta-akta notaris termasuk salinannya. Dokumen yang ketiga adalah akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. PPAT adalah pejabat pembuat akte tanah. Yang keempat adalah surat-surat yang memuat jumlah uang, yaitu yang pertama yang menyebutkan penerimaan uang, contohnya kwitansi ya. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. Yang ketiga, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. Yang keempat, yang berisi pengakuan bahwa utang, uang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Perlu diingat bahwa buku tabungan tidak termasuk dalam kategori ini, sehingga buku tabungan bank itu bukan objek Bea Materai. Dokumen kelima adalah surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek. Dokumen yang keenam adalah efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, contohnya ya misalkan obligasi. Dokumen ketujuh adalah dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Dokumen yang termasuk dalam kelompok ini pada dasarnya tidak dikenakan Bea Materai. Akan tetapi, apabila dokumen tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, biasanya karena ada sengketa, maka dikenakan Bea Materai. Contohnya, surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Ya, seperti ini pada dasarnya tidak dikenakan Bea Materai. Tetapi ketika hal tersebut digunakan di muka pengadilan, maka itu dikenakan Bea Materai. Baik rekan-rekan semua, demikian pembahasan awal tentang Bea Materai. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, baru saja kita menyaksikan video mengenai objek Bea Materai yang menggunakan undang-undang masih yang lama.
Nah, sebelum melanjutkan diskusi kita, pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Yang pertama, di kelompok 1 ada Indri Mutiara, NPM 20 13 03 10 01, ada Marcella 23 NPM 20 13 03 10 03, ada Nadia Putri Partusia, saya sendiri sebagai moderator dengan NPM 20 13 03 10 05, ada Mailania Herlis Sagevi, NPM 20 13 03 10 07, kemudian Rizkika Rahayu Afini, NPM 20 13 03 10 09, Anggun Lestari 20 13 03 10 11 sebagai notulensi, Arla Angela 20 13 03 10 13, Gusti Darmayanti NPM 20 13 03 10 15, Dindan Anugrah Putri NPM 20 13 03 10 17, Nur Hoiriyah NPM 20 13 03 10 19, Amelia Rahmawati NPM 20 13 03 10 21, Delima Fitriani NPM 20 13 03 10 23, dan Mutiara NPM 20 13 03 10 25. Baiklah, setelah perkenalan anggota kelompok 1, selanjutnya kita akan bersama-sama mendiskusikan apa sih yang sudah kita dapat barusan setelah menyaksikan video tersebut. Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada Dinda ataupun juga Mutiara, gimana tanggapan kalian? Apa sih yang kalian dapat dari video sebelum yang sudah kalian saksikan? Silakan. Mungkin bisa Dinda terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa hasil dari yang kita tonton bersama-sama, yaitu yang pertama ada dokumen objek biaya materai, yaitu surat perjanjian dan surat lain-lainnya. Surat perjanjian ini yang dimaksud adalah surat yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati oleh pihak-pihak tersebut. Contoh dari surat perjanjian ini adalah seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat sebagai alat pembuktian atas perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Mungkin itu saja dari saya, moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin kita balik lagi ke masalah pengertian ya. Kalau dari pendapatnya si Rizkika, gimana Rizkika? Baik, jadi menurut saya setelah menonton video tadi, pengertian dari bea materai sendiri itu adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan dalam pengadilan. Dokumen yang bisa dikenai bea materai itu adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan. Misalnya dokumen kontrak pengadaan perlengkapan kantor dan dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor. Ya, itu aja, moderator. Terima kasih Rizkika. Selanjutnya, gimana dengan pendapat Gusti? Mungkin ingin menyampaikan tentang subjek-subjeknya. Silakan Gusti. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan subjek bea materai. Jadi subjek bea materai itu ada 3. Yang pertama itu ada pihak yang menerima atau memperoleh manfaat dari dokumen yang bersangkutan, kecuali jika pihak-pihak tersebut menentukan lain. Terus itu yang kedua itu dalam hal dokumen dibuat sepihak, bea materai tertuang oleh penerima, misalnya itu pada kwitansi. Terus yang ketiga itu dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka masing-masing pihak terkait tertuang bea materai, misalnya pada surat perjanjian di bawah tangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang subjek bea materai. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Gusti. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek bea materai. Nah, objek bea materai sendiri di bagian dokumen itu terbagi menjadi beberapa format. Untuk format pertama, mungkin bisa disampaikan oleh Mutiara. Silakan Mutiara. Baik, terima kasih moderator. Tadi sudah dijelaskan ya pengertiannya oleh saudari Dinda. Kemudian saya akan menambahkan contohnya gitu. Jadi
contoh ini saya ambil dari kampung halaman saya sendiri ya. Jadi kampung halaman saya ini kan apa ya, kayak pertanian gitu kebanyakannya. Terus contohnya itu surat perjanjian itu kayak kebun itu kan biasanya kan di apa tuh namanya, digarap gitu kan, digarap sama petani yang lain gitu. Nah, ada juga petani-petani itu yang misalnya yang ngegarap terus belum habis waktunya itu udah dicabut gitu. Jadi untuk mencegah hal itu gitu kan, petani yang menggarap itu dia membuat perjanjian kepada yang punya kebun gitu, biar suatu waktu itu nggak bisa dicabut garapan itu sebelum waktunya habis gitu. Terima kasih moderator. Terima kasih juga Mutiara udah memberikan contoh konkretnya ini. Selanjutnya untuk format yang kedua, silakan Delima untuk menyampaikan argumen pendapatnya. Baik, objek yang kedua adalah akte notaris. Nah, seperti yang kita ketahui, akte notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 RBG 285 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak yang mengikat. Nah, akte notaris itu merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi pembuktian dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akte-akte yang boleh dibuat oleh notaris itu ada 11. Yang pertama, pendirian perseroan terbatas atau PT, perubahan juga risalah rapat umum pemegang saham. Yang kedua, ada pendirian yayasan. Yang ketiga, ada pendirian badan usaha lain. Yang keempat, kuasa untuk menjual. Yang kelima, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli. Yang keenam, ada keterangan hak waris. Yang ketujuh, ada wasiat. Yang kedelapan, pendirian CV termasuk perubahannya. Yang sembilan, pengakuan utang, perjanjian kredit, dan pemberian hak tanggungan. Dan yang ke-10 ada perjanjian kerjasama dan kontrak kerja. Yang ke-11 ada segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Nah, dari 11 itu merupakan akte-akte yang dibuat oleh notaris dan harus dibubuhkan oleh materai. Mungkin cukup sekian dari saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali Delima. Kalau di format 2 tadi kita bahas tentang akta-akta notaris, di format 3 akan bahas akta-akta yang dibuat oleh PPAT. Kalau begitu silakan pembahasannya untuk dibahas oleh Arla. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi yang ketiga ini adalah akta-akta yang dibuat oleh PPAT. PPAT sendiri ini mempunyai fungsi sebagai alat bukti, juga berfungsi sebagai syarat-syarat pendaftaran perubahan data, pendaftaran tanah, sehingga akta PPAT yang dibuat sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian yang diatur dalam Perkaban 8/2012 yang bisa dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Kantor pertanahan setempat akan menolak pendaftaran jika akta PPAT dibuat tidak sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian yang diatur dalam Perkaban 8/2012. Lalu bentuk akta PPAT sendiri ini yang diatur dalam Perkaban mencakup cover akta dan formulir akta yang terdiri dari kepala akta, awal akta, komparisi, dan isi akta dan akhir akta. Tulisan singkat ini akan mengupas substansi dan teknis pembuatan akta PPAT yang dimaksud dalam lampiran Perkaban 8/2012 tanpa belangko akta PPAT. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Arla Angela. Selanjutnya untuk format 4 akan disampaikan oleh Indri. Silakan Indri. Baik, mengenai format yang keempat atau poin yang keempat tentang objek bea materai, yaitu tentang surat-surat yang muat jumlah uang. Emang kita kalau berbicara tentang uang itu sensitif ya. Jadi butuh bea materai agar terlihat resmi atau telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ketika penerimaan uang. Jadi kalau kita menerima uang itu tuh harus ada bea materai supaya dia resmi gitu. Contohnya kayak kwitansi gitu kan.
Terus yang kedua ada pembukuan uang atau penyimpanan uang di rekening bank. Lalu poin yang ketiga yaitu saldo rekening di bank. Jadi kalau misalnya ada pemberitahuan saldo dari bank itu biasanya ada bea materainya. Terus juga ada pengakuan utang atau hal-hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah dilunasi atau sudah diperhitungkan. Nah, biasanya kalau di poin mengenai jumlah uang di bea materai ini, kalau misalnya jumlahnya itu tuh di bawah 1 juta pakai materai 3.000, terus kalau misalnya dari 1 juta sampai ke atas itu biasanya pakai materai 6.000 gitu. Itu aja pendapat dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Indri. Nah, sepertinya di format 4 ini pembahasannya bisa agak sedikit lebih banyak gitu ya. Terus kalau gitu gimana pendapat dari Marcella sendiri untuk format 4 ini? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi izin menambahkan sedikit tentang format yang keempat. Jadi kan tadi Bapak Marsono sudah menjelaskan bahwa undang-undang dari bea materai di Indonesia ini sudah lama sekali tidak diperbarui. Dan terakhir itu Januari 2020, yakni sudah dihitung 34 tahun, makanya pada tahun 2021 itu bea materai kita mengalami perubahan yang tadinya dari 6.000 menjadi materai 10.000. Nah, mengenai objek pajak, objek bea materai, yakni surat-surat yang memuat jumlah uang, itu kan salah satunya surat yang berisi pengakuan bahwa utang yang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau ditahan. Nah, jadi menurut saya contohnya di sini adalah ketika kita mau minjam uang ke bank, kalau di desa-desa gitu, kalau di masyarakat kecil itu kan banyak bank mekar atau bank yang mecah-mecah gitu. Nah, itu sebelum pencairan kan mereka harus ada surat perjanjian dan itu harus dipakaikan dengan bea materai. Kalau di tahun 2021 ini mereka harus menggunakan materai 10.000, kalau nggak gitu nggak bisa pencairan. Nah, jika sebelum tahun 2021 mereka masih pakai materai 6.000, cuma sekarang materai 6.000 itu masih bisa, cuman harus menggunakan 2 buah materai 6.000 biar setara dengan materai yang 10.000. Mungkin cukup dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Marcella. Selanjutnya, materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Amel. Amel, silakan. Kepada Amel, apakah hadir di room Zoom ini? Baik, kalau kita lihat-lihat tadi, kita kan juga dapat implementasinya langsung ya, dapat bukti konkretnya sendiri dari yang disampaikan Indri, juga disampaikan Marcella dan teman-teman yang lainnya juga. Kalau misalnya materai itu tuh juga berfungsi kayak, apalagi kalau kata Indri tadi, sensitif kalau kita masalah uang. Jadi supaya lebih yakin antara kedua belah pihak ada keyakinan bahwa hal tersebut itu perjanjian uang tersebut itu bisa diyakini kebenarannya, ada tanggung jawabnya, jadi menggunakan materai tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai format yang kelima. Nah, baik. Kalau di format yang keempat itu, objek bea materainya itu, dokumennya itu lebih berupa seperti surat berharga, ada yang seperti wesel, promes, askep, dan juga cek. Dan teman-teman pasti juga tidak asing lagi dengan surat-surat berharga yang satu ini. Karena kan kita juga pernah belajar nih, kayak misalnya di akuntansi ada yang namanya wesel bayar, wesel tagih, dan sebagainya. Juga mengenal yang namanya cek ya. Nah, kalau begitu kita mungkin bisa
lanjut ke yang format yang selanjutnya, bisa disampaikan oleh Nur. Silakan Nur. Terima kasih moderator. Format selanjutnya adalah tentang efek dengan nama lain dalam bentuk apapun. Nah, di sini sudah ada di dalam nomor 13 tahun 1985 Undang-Undang tentang Bea Matrai. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia sudah menimbang dan mengingat serta memutuskan, yaitu dengan mencabut aturan Bea Matrai tahun 1921, sebagaimana telah beberapa kali yang telah ditetapkan dan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 dan menetapkan undang-undang tentang Bea Matrai yang terdiri dari 7 bab dan 18 pasal. Jadi terkait dengan nama efek dalam bentuk lain, yaitu terdapat di dalam pasal 5, saat terhutang, Bea Matrai ditentukan dalam hal yang pertama, dokumentasi yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Dan yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat. Dan yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Cukup moderator, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nur Horiyah. Selanjutnya, karena kita memiliki 7 format, mungkin untuk format yang terakhir, bisa disampaikan oleh Sasa atau Melinia Herlisa gitu. Silakan nih. Baik, kedengeran nggak ini suaranya? Kedengeran. Jadi yang terakhir ini dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Contohnya itu yang pertama surat-surat biasa dan surat-surat rumah tanggaan. Surat-surat biasa itu yang dimaksud itu dibuat tidak untuk tujuan yang dibuat dengan tujuan tidak untuk membuktikan sesuatu, biasanya tidak kena bea matrai. Yang kena bea matrai itu apabila dipakai sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Jadi dilakukan pematraian dulu sebelum ke pengadilannya. Terus surat-surat rumah tanggaan juga, misalnya daftar harga barang. Daftar harga ini juga yang tidak dimaksudkan untuk alat pembuktian itu tidak dikenakan bea matrai. Nah, tapi jika ada sengketa dan daftar harga barang, barulah dikenain bea matrai. Yang kedua adalah surat-surat yang semula tidak dikenakan bea matrai berdasarkan tujuannya. Bisa digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. Yang ketiga, jika dokumen awalnya tidak tertuang bea matrai, namun kemudian dokumen tersebut digunakan untuk alat pembuktian di pengadilan, maka dokumen tersebut harus dilakukan pematraian kemudian. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Moderator, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mei atas pemaparannya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan videonya, kemudian juga sudah berdiskusi berdasarkan video yang telah kita saksikan tadi. Nah, kalau begitu kita harus mendapatkan kesimpulan yang pasti dong. Sudah di akhir dari pemaparan materi tersebut. Nah, kita memiliki ada notulensi, ada Anggun dan juga Amel. Mungkin salah satunya bisa menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Silakan mungkin kepada Anggun untuk menyampaikan notulensinya. Baik, terima kasih moderator. Untuk kesimpulan pada bea matrai dari kelompok 1, yaitu bea matrai merupakan pajak atas dokumen, di mana pajak yang dikenakan atas dokumen itu digunakan dalam pengadilan yang berbentuk surat, contohnya dokumen perjanjian pembangunan. Kemudian objek dari bea matrai itu sendiri terdapat 7 format, yaitu yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya.
Itu contohnya dalam bidang pertanian, yaitu surat perjanjian kebun yang digarap oleh petani lain. Kemudian ada juga contoh lain yaitu surat perjanjian utang piutang. Kemudian format nomor 2 yaitu akta-akta notaris termasuk salinannya. Itu merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan notaris yang merupakan bukti yang sempurna. Contohnya yaitu pada PT dan pendirian yayasan. Kemudian format ketiga yaitu ada akta-akta yang dibuat oleh PPAT. Sebelumnya PPAT itu merupakan pejabat pembuat akta tanah yang termasuk rangkapan-rangkapannya. Itu contohnya bentuknya seperti cover akta dan formulir akta. Kemudian terdapat format nomor 4 yaitu surat-surat yang memuat jumlah uang. Yang pertama yaitu yang menyebutkan bahwa penerimaan uang itu contohnya kwitansi. Kemudian yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. Yang ketiga yaitu yang berisi pemberitahuan saldo atau rekening di bank. Kemudian yang terakhir yang berisi pengakuan bahwa utang atau uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Contohnya yaitu buku tabungan itu tidak termasuk dalam objek bea materai. Kemudian format kelima yaitu ada surat berharga seperti wesel, promes, accept, dan cek. Kemudian format keenam itu terdapat efek dan nama dalam bentuk apapun. Itu contohnya seperti saham obligasi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Nur tadi. Terdapat undang-undang tentang bea materai dalam format nomor 6 yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 1959 yang terdapat 7 bab dan 18 pasal. Kemudian format nomor 7 yang digunakan yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Itu contohnya surat-surat biasa dan surat rumah tangga. Kemudian yang tidak dikenakan bea materai dalam format ini yaitu seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu surat rumah tangga. Tetapi ketika surat rumah tangga tersebut digunakan di muka pengadilan, maka surat rumah tangga tersebut dapat dikenakan bea materai. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dari kelompok 1 tentang bea materai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih yang Bu Nostari atas hasil notulensinya. Nah, kepada teman-teman, terima kasih juga atas partisipasinya sore ini untuk bergabung bersama berdiskusi sebagai kelompok 1. Oleh karena itu, karena kita sudah selesai, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jika ada salah-salah atas, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di SS nggak? SS aja nggak sih? Ya udah, SS. Gaya ya. Ih, mati lampu. Gila. Cika. Ini recordnya dimatiin dulu dong. Oh iya ding. Gila sih. Gelap anjir. Serius mati lampu bentar sih. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Amelia Rahmawati, NPM 2013031021. Baiklah, untuk kelompok 1 terdapat 2 notulensi, di mana notulensi yang pertama adalah Anggun Lestari, dan notulensi yang kedua adalah saya sendiri, Amelia Rahmawati. Pada sesi awal saat nama saya disebut, saya terkendala oleh sinyal dan juga hujan lebat. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan pendapat saya di akhir video ini. Pendapat yang akan saya sampaikan adalah pendapat yang saya ambil dari video yang telah dipaparkan pada sesi awal. Saya akan menjelaskan tentang format 5, yaitu tentang surat berharga.
Baiklah, surat berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga, seperti contohnya berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau sejenisnya. Selanjutnya, surat berharga juga sering dimanfaatkan untuk alat pembayaran dalam kegiatan transaksi perdagangan modern, khususnya pada kalangan pengusaha. Banyak di antara para pengusaha yang memanfaatkan surat berharga ini sebagai alat transaksi pembayaran perdagangan karena dinilai lebih praktis, aman, dan juga memiliki presteks tersendiri. Selanjutnya, selain mampu memudahkan berbagai kegiatan transaksi, surat berharga juga berguna sebagai surat legitimasi karena surat berharga adalah panduan untuk para pemegang surat yang dinilai sebagai pihak yang mampu melakukan ataupun memiliki suatu hak tertentu. Selanjutnya, contoh dari surat berharga ini seperti wesel, promise, ada accept, dan juga terakhir contohnya ada cek. Mungkin itulah pendapat dari format 5 yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.